Daily vlog aku dari rumah Mungil. Hai hai, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Tengahan bulan menuju akhir di bulan Januari tahun 2026 ya guys, dan kegiatan kita masih menjemur baju. Ada yang sama kayak aku? Ya udah ya guys, mari kita syukuri hari-hari kita biarpun yang seperti ini itu sudah jauh lebih baik daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Kok ya makin kesini makin kesana gitu banjirnya itu kan banjir bandang. Semuanya ada batu, kayu, semua bergelundung-gelundung ya. Waktu kemarin kan di Sumatera, sekarang kena Pulau Jawa guys. Dekat dengan Gunung Slamet, juga di Bandung. Pokoknya yang dekat dengan daerah pegunungan-pegunungan perbukitan itu sekarang sudah mulai bergejolak ya guys. Bencana di mana-mana. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita ataupun siapapun di luar sana menghadapi ujian yang sedang mereka jalani sekarang ini diberikan kemudahan, ketabahan, dan diberikan pertolongan yang layak ya guys. Kalau di Jogja gimana? Alhamdulillah adem ayem ya guys. Cuman beberapa hari ini ada gempa gitu kan. Siang hari berturut-turut, kadang sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari sekali. Itu agak-agak mulai harus khawatir waspada ya guys. Karena pusat gempanya itu di darat. Mengingat zaman dulu gempa tahun 2006 ya, aku mengalami sendiri. Pusat gempanya tuh di darat dan itu guncangannya benar-benar parah kan waktu itu Jogja. Semua gedung-gedung tinggi aja yang 3 lantai jadi 1 lantai guys, jadi menyatu dengan tanah saking kencangnya karena pusat gempanya berada di darat. Jadi dengan adanya info bahwa sekarang gempa-gempa yang kecil-kecil gitu kan, itu pusat gempanya di darat, aku juga agak sedikit khawatir gitu kan. Jangan sampai ini nih mulai pertanda gitu kan, udah kita waspada, jaga-jaga gitu kalau ada apa-apa gitu kan, jangan sampai lengah. Oke deh lanjut, ini aku lagi cuci piring guys. Kegiatan seperti biasa setelah beres-beres di dalam ataupun cuci-cuci baju atau jemur baju, selanjutnya adalah cuci piring. Ya benar, tidak akan pernah terlewatkan ya guys kalau ini, karena memang always ya, selalu ada yang namanya piring kotor. Kalau di rumah kalian gimana guys? Apakah selalu bersih gitu kan? Yang jargonnya katanya selepas makan kalian cuci piring masing-masing ya. Oke, sehari 2 hari berlaku guys, tapi selanjutnya semuanya kita lagi yang mencuci gitu kan. Tidak apa, tapi yang penting bagi aku mah ya, anak-anak juga udah pada ngerti cuci piring sendiri gitu kan. Ya udah bisa, cuman kadang memang ya begitulah, gimana ya guys. Semoga saja mereka sudah besar nanti dimanapun mereka berada gitu, tahu diri, tahu menempatkan diri, mau mencuci piring bekas makanan mereka sendiri ya guys, dan bisa mencucikan piring punya orang lain gitu kan, misalkan kalau pada saat bantu-bantu. Udah gimana tuh kalau kita harus ngomel gitu kan juga, aduh ini ya ampun, nanti keriput bertambah banyak, juga uban nanti pada tumbuh. Ya biarkan saja ya guys, secukupnya aja. Soalnya kadang kebanyakan ngomel-ngomel itu, kalau orang sini bilang memeng gitu. Memeng itu apa ya kalau orang Sunda bilang? Lieur nyaho nyaho gitu, lieur rungsing gitu kan. Rarudet pokoknya mah gitu kan. Jadi ya udahlah, biarin aja ya, toh kita juga bisa kok mencucinya. Yang penting mereka juga sudah paham gimana mencuci piring sendiri. Pasrah aja deh. Daripada kita ngomel terus juga kan cepet tua. Selepas cuci piring seperti biasa ya guys, kita buang kotorannya. Nah ini nanti akan aku kubur di dalam tanah ya. Kalau untuk sisa sampah makanan basah kayak gini, biar tidak ada binatang yang kayak belatung-belatung itu loh guys, kan mengerikan ya kalau banyak belatung-belatungnya kalau kita simpan. Jadi ini kita akan kubur di dalam tanah menjadi harta karun. Nah selanjutnya lanjut kita beres-beres meja dan akan sapu-sapu juga ya guys, karena ini masih berantakan banget. Ini kalau kalian lihat langsung detailnya ya, si lantai itu terasa kotor berdebu gitu kan. Jadi memang harus kita sapu dan kita pel. Aku biasanya sebelum masak itu ritualnya ya bersih-bersih dulu guys. Jadi pas saat kita mau masak itu sudah nyaman gitu kan, sudah bersih, mau potong-potong juga semua sudah bersih. Jadi kondusif gitu kan suasana memasaknya nanti. Bagian yang paling harus aku lap itu ya, maksudnya tuh sering banget aku bersihin itu adalah kompor ini guys. Karena biar awet juga, dan jadinya
nyaman kalau masak, kalau, kompor dan perlengkapannya itu bersih gitu kan, enak aja gitu. Dan kalau sering kita bersihin, jadi kotoran kecil-kecil itu tidak akan menumpuk lama dan akan tetap bersih, karena setiap hari kan kita selesai masak atau sebelum masak kita bersihin dulu ya. Jadi tidak akan ada kotoran yang sampai membandel, berkerak atau gimana gitu, akan selalu kinclong dan rapi. Tapi itu mah aku ya guys, karena bersih-bersih menurut aku salah satu asupan ya. Jadi kayak hormon kebahagiaan aku. Karena semua terlihat bersih itu jadinya ada kepuasan tersendiri dan happy aja gitu ngelihatnya. Jadi eh, kayak berasa gimana ya, nyaman lah gitu kan, kita senang ya berada di tempat yang nyaman. Bagi aku nyaman itu tempat yang bersih kayak gini. Nah, dan juga jadi ya namanya rutinitas ya, aku sudah terbiasa jadi harus bersih-bersih kayak gitu. Padahal dulu jangan salah guys, dulu aku males banget. Bener-bener males dan paling paling wegah banget, paling ogah gitu kalau namanya harus bersih-bersih dapur. Itu rasanya malah lakruh, kalau kata orang Sunda bilang. Malah lakruh adalah kondisi dimana kita tuh melakukan sesuatu itu terasa terpaksa banget gitu, nggak sepenuh hati dan rasanya ogah deh banget kayak gitu. Dan akhirnya merkedewang tuh jadi kesal sendiri, jengkel sendiri gitu, emosi gitu kan. Dulu aku kayak gitu guys, tapi entah kenapa ya sejak jadi ibu-ibu gitu, hawa pengen bebersihnya itu langsung keluar. Ada yang sama kayak aku nggak? Nah, ini juga kalau di ruang tamu itu ya, di depan sana itu ngepel itu paling 2 hari sekali gitu kan. Nah, kalau di dapur ini sehari aku bisa ngepel 2 sampai 3 atau 4 kali guys. Karena kan banyak noda minyak ataupun kotoran dari makanan yang jatuh gitu kan. Well, ini aku lagi prepare untuk bikin makan siang ya guys. Jadi mau manggang ayam ceritanya. Ini dada ayam, nanti aku bumbuin, aku marinasi pakai bumbu desaku marinasi itu guys. Sebelumnya aku iris tipis-tipis dulu kan. Setelah aku iris tipis-tipis nanti kita akan bumbuin dan akan kita open atau dipanggang gitu. Tidak aku goreng. Mau nyoba deh sesekali gitu kan dimasaknya dengan cara kayak gini. Kalau enak dan cocok ya boleh deh kapan-kapan, maksudnya sesekali dimasukkan ke dalam menu dengan nama ayam panggang gitu kan. Kalau pada suka, orang rumah pada suka makannya gitu kan. Aku juga belum pernah sih, baru kali ini mau nyobain. Jadi kalau orang tuh biasanya kan pakai daun timi gitu kan, apa daun rosemary atau apa ya, pokoknya daun-daun apa gitulah, yang basil atau apa gitu kan. Nah, kita inilah lokal ya guys, kita pakainya kunyit dan ini aroma kunyitnya semerbak banget. Sama aja sih kalau kita pakai rosemary atau timi juga kan aromanya menyengat ya. Basil gitu kan menyengat juga. Podo wae kalau menurut aku mah guys. Jadi cuma bedanya ini kan aroma kunyit, kita udah nggak asing gitu kan. Biasa kan aroma kunyit tercium di soto ya, ataupun di masakan yang diungkep gitu kan. Nah sekarang kita bikin ayam panggang dengan bumbu kunyit. Jadi mungkin nanti akan wangi-wangi kunyit gitu loh kalau dia udah sembriwing aroma kunyit kalau udah mateng. Di sini kita pijat-pijat dulu, kita elus-elus ya guys sampai dia merasa nyaman agar nanti istirahat dengan tenang di dalam oven. Dan aku akan menyiapkan ini dia guys, nampannya untuk ditaruh di oven, dan karena tidak ada daun pisang ya guys ataupun aluminium foil, jadi aku ambil aja lah daun kunyit. Semakin menjadi-jadilah bau kunyit tuh ya guys. It's okay, nggak apa-apa lah ya. Sebagai antioksidan cenah. Nah ini aku taruh ya, dilapisi dulu daun kunyit. Nah di sini cukup kayaknya kan, berjejar-jejar, berdempet-dempet, gak apa-apa deh, senggol-senggolan di situ. Dan sebelum kita panggang ini akan aku oleskan dulu dengan margarin ya guys, biar gurih cenah dan juga biar apa ya, berminyak-minyak gitu kan. Jadinya tidak kering ya si ayamnya itu. Nah seperti itu, lanjut kita panggang deh guys. Ini akan aku masukkan oven dengan suhu 200 derajat ya guys, dan aku panggang sekitar 30-40 menitan dan akan dibolak-balik juga ya guys. Maksudnya tuh akan dipindah ke api bawah terus dideketin ke api atas gitu kan, setengah-setengah gitu biar bagian bawah sama atasnya matang. Dan ini kita lihat bagian bawah sepertinya sudah matang ya guys. Jadi mari kita pindahkan ke bagian api yang atas biar yang atasnya juga makin wangi gitu kan, dan terpanggang dengan apa namanya, kekuning-kuningan, kecoklatan gitu.
Nah, sudah matang deh guys. Singkat cerita, tiba-tiba ya kan, kita ambil deh. Nah, ini dia warnanya sudah kecoklatan gitu kan. Bener-bener guys, wangi kunyit. Semerbak, semeriwing, udah kayak wangi kemangi gitu kan. Tapi ini wanginya kunyit. Gak apa-apa ya, yang penting rasanya tetap endul. Ini mau aku pindahkan ke piring. Dan rencananya ini mau aku potong-potong juga guys. Jadi tidak akan kita makan utuh kayak gini kan. Kita akan iris-iris gitu kan. Jadi kalau untuk makan nanti kita ambil sendiri gitu sesuai dengan irisan berapa iris yang kita mau. Nah kayak gini deh, ternyata panas guys. Jadi aku pakai penjepit aja biar aman. Nah jadi kayak dendeng by the way ya guys. Dendeng kunyit. Ya udah, ini tercium aroma kunyit, ketumbar, lada dan juga bawang putihnya guys, semerbak. Sepertinya perutku sudah lapar, jadi nanti akan aku panggil anak-anak untuk kita makan siang bersama. Kebetulan kan suami aku lagi touring nih ceritanya ya sama bapak-bapak geng rondanya dia. Jadi kami cuma bertiga di rumah. Alhasil kita akan makan siang kali ini bertiga aja, tapi tetap seru. Dan Pak suami juga lagi seru-seruan sama teman-temannya para bapak-bapak gitu kan. Touring ke Temanggung katanya mau lihat kebun teh. Ya udah deh, nih anak aku udah cangkul-cangkul nasi dan mereka masih pada bercandaan aja. Begitulah ya kalau adik kakak. Kalau lagi akur ya gitu, kalau lagi bertengkar ya nangis. Tapi momen kayak gitu tidak akan terulang ya guys, karena mereka cepet banget besarnya, tumbuh besar, dan suatu hari mungkin aku akan makan di sini sendirian ataupun dengan Pak suami gitu kan. Jadi mereka sudah sibuk dengan dunianya, sudah pergi keluar kota atau kerja atau gimana. Sulit membayangkan semua itu guys. Kita nikmati aja ya. Makan bersama mereka selagi mereka masih kecil dengan keributan-keributan, dengan percikan-percikan emosi mereka yang kadang menular ke kita ya. Jadi kita juga kebawa gitu kan emosi-emosinya. Ya ampun, maaf ya, karena kita juga jadi masih belajar jadi orang tua ya. Terus berproses setiap harinya. Ini aku tadi bikin salad sayur ya guys, seperti biasa. Kami tuh lebih seneng sayur mentah gitu kan. Jadi sawi putih sama wortel gitu kan, disiram dengan air anget yang dicampur dengan jeruk kasturi, garam, penyedap, dan juga apa ya, sedikit bawang merah yang sudah diiris. Nah, dan juga gula. Jadi kayak gitu aja saladnya. Soalnya ini anak-anak nggak makan pedas. Kalau aku biasanya pakai potongan cabai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku ya guys di rumah seperti biasa. Sampai jumpa di vlog aku yang lainnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.